Halo Sobat TVUI, jumpa lagi dalam program Ngopi, Ngobrol Pakai Isu bersama saya, Krisi Francisca. Sobat TVUI, kejadian misuse dan abuse atau penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari bahan kimia seperti penggunaan peledak oleh teroris, kasus keracunan sianida, formalin dan boraks dalam bahan makanan, serta etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat batuk anak menjadi lesson learned atau pelajaran bagi kita bagaimana suatu bahan kimia bisa sangatlah berbahaya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Ngopi hadir untuk memberikan edukasi dan juga wawasan kepada Sobat TVUI pentingnya mengenali sifat fisik dan kimia dari bahan kimia di sekitar kita agar kita bisa terhindar dari dampak bahayanya. Di studio sudah hadir bersama saya Profesor Budiawan, pakar toksikologi dari Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Halo Prof. Halo, Apa kabar? baik-baik. Silakan Wah, duduk, terima kasih. Oke, senang tentu saja melihat dan juga bisa bertemu lagi dengan Prof. Budiawan ya. Dan tadi dengan Sobat TVUI kita juga sudah menyebutkan beberapa senyawa kimia atau bahan kimia di awal opening tadi ya Prof. Iya, siap. Mungkin salah satunya juga yang menarik untuk kita diskusikan yaitu sianida. Iya. Untuk pembuka mungkin Prof. Budi bisa menjelaskan sebenarnya apa sih sianida itu untuk Sobat TVUI. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah sampaikan tema kita, topik kita itu misuse dan abuse ya, penyalahgunaan dan penggunaan salah dengan bahan kimia. Kenapa itu kita sampaikan dalam topik ini? Pertama kita tahu bahwa prinsipnya bahan kimia itu ada manfaat ya. Tapi juga karena sifat intrinsiknya ada sifat bahaya. Nah, sifat-sifat bahaya ini yang kemudian dalam kaitan dengan penyalahgunaan dan penggunaan yang salah, jika sifat bahaya ini dilakukan salah dalam penggunaannya dan juga penggunaannya dalam konteks ini abuse juga disalahgunakan. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, dalam kasus ini sebagai suatu contoh kita kenal misalnya dalam konteks ini natrium cyanida lah. Apa itu cyanida? Misalnya kita tahu cyanida juga ini suatu kalau kita bicara kimia itu dia adalah suatu senyawa antara satu atom karbon ya dengan 3 ikatan rangkap, kalau orang kimia menyatakan dengan terikat dengan nitrogen. Jadi ada CN di mana C dengan N itu terikat dengan 3 ikatan kimiawi yang kemudian disebut sebagai gugus cyano. Nah, ini adalah yang namanya bagian dari cyanida. Nah, tentunya dalam hal cyanida dalam bentuk garamnya dikenal dengan misalnya natrium cyanida, NaCN, ya. Kemudian ada juga KCN, ya. Nah, kalau natrium cyanida lab, dan kemudian kalau kita bicara tentang kalium cyanida, kita bicara dalam kaitan dengan di masyarakat dikenal dengan potas. Di masyarakat tuh umum orang awam kenal tuh. Ya, jadi potas yaitu potasium cyanida. Nah, dalam kaitan dengan bentuk tadi garam ya, dan kemudian dalam bentuk asam itu dikenal juga dengan asam cyanida dengan rumus molekulnya HCN. Nah, ketiga-tiga dari senyawa ini baik natrium cyanida, kalium cyanida ataupun asam cyanida inilah yang dikatakan mengapa bahan kimia ini berbahaya karena memiliki sifat daya racun yang kuat. Ini yang jadi concern para ahli dalam ahli kimia atau kimia toksikologi seperti saya akan mengajarkan mengenai bahan-bahan kimia berbahaya dan aspek-aspek kimia dalam toksikologi. Kita kenal misalnya KBB ya di perkuliahan, kemudian toksikologi kimia karena saya berbasis kimia. Nah, senyawa-senyawa yang tadi saya sebut cyanida inilah senyawa yang banyak dikenal dalam konteks di masyarakat dan juga dalam sejarahnya juga
dia sering disalahgunakan atau digunakan secara salah, misuse dan abuse. Itu latar belakang menjadi masalahnya. Baik nih ya, Prof. Jadi kan misuse dan abuse, dan mungkin kalau masyarakat juga mendengar bahan kimia itu kan berbahaya atau beracun, tapi kan tentu saja sebenarnya bahan kimia itu ada manfaatnya ya, Prof. Yeah. Nah kalau di dunia industri sendiri sebenarnya penggunaan cyanida ataupun berbagai macam bentuknya itu seperti apa, Prof? Ya, kita tahu bahwa tadi saya katakan bahan kimia ini punya manfaat dan memang penting ya dalam kehidupan kita. Juga bahan kimia itu ada di mana-mana ya. Nah, kalau dalam konteks misalnya kita bicara ini adalah cyanida ya. Itu dalam dunia industri kita tahu misalnya ya, dalam industri pestisida yaitu pasti ada yang namanya unsur senyawa cyanida yang dikemas sedemikian rupa, disenyawakan sedemikian rupa dalam bentuk yang namanya pestisida ya. Kemudian kalau dalam industri pertambangan, itu kita tahu misalnya dulu berkaitan dengan bagaimana mendapatkan emas. Ya, proses pertama itu dulu pakai merkuri. Tapi merkuri ini kan berbahaya, kasus Minamata ya. Kemudian jadi heboh dan kemudian banyak isu-isu, ini tidak baik. Nah, adanya cyanida ini boleh dikatakan meringankan ya, pengganti dari merkuri yang sangat amat berbahaya itu, tetapi tentunya dengan sistem, dengan cara proses kimia, yaitu dikomplekskan. Jadi bagaimana meraih itu emas dengan dikomplekskan dengan kandungan cyanida ini akan terpisah dengan baik dan akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu dalam dunia industri kaitan dengan pertambangan. Kemudian dalam industri misalnya kita bicarakan untuk industri pembuatan kertas dan sebagainya. Banyak, jadi berbagai, kemudian juga cyanida ini boleh dikatakan banyak juga digunakan untuk yang tadi saya katakan untuk bagian dari pembentukannya dalam kaitan dengan pupuk ya, tapi dalam batas kandungan antara C dan N ini. Nah, bagaimana sih kalau kita bicara dalam industri cyanida ini dibuat gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks itu pembuatannya kan. Nah, pembuatan juga sama karena cyanidanya sangat penting dalam untuk industri, dalam penting untuk juga dunia kita dalam pengertian untuk kaitan dengan penggunaan tadi sebagai pestisida, sebagai ekspor dari emas dan sebagainya. Nah, industri melihat kebutuhan ini kan besar. Ya, itu hanya satu bagian atau beberapa bagian yang disebut, tapi banyak lagi. Nah, sehingga diproduksilah secara industri. Nah, pembuatannya dengan melakukan sintesa. Dari mana pembuatan sintesa itu? Sebenarnya bagi kimia nggak ada masalah itu ya. Ada gas metan kita kenal CH3, ya kan. Kemudian ada amonia NH2, ya kan. Dengan suatu reaksi kimiawi, dengan adanya katalis kimia, ya, kemudian proses terbentuklah yang namanya cyanida, ya. Dan cyanida itu kemudian diekstrak dengan pengasaman, dapatlah HCN. Nah, kalau mau dijadikan garam, HCN dirubah dengan tambahkan kalium ataupun natrium. Misalnya NaOH atau KOH, jadilah natrium cyanida, atau dengan KOH menjadi kalium cyanida yang dikenal di masyarakat sebagai potas. Itulah peranan kimia kita. Nah, berarti memang tadi manfaatnya juga banyak, dan tadi ahli-ahli kimia juga bisa mensintesa dari cyanida ini ya sendiri ya, Prof. Nah, kebetulan hari ini untuk di Ngopi kita juga mau mengedukasi nih, Prof, mengenai cyanida. Nah, karakteristik atau bentuk fisik cyanida itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau kita bicara kimia, ya, apalagi kita case-nya ini cyanida, maka wujudnya kita tahu kimia ini adalah wujudnya bisa padat, cair ataupun gas. Sama cyanida juga. Kalau kita bicara padat berarti kristal. Putih seperti garam dapur, ya. Bubuk ya? Iya, serbuk. Kalau yang kristal itu ya ada garam dapur atau juga kita kenal gula ya, tapi lebih mirip sebenarnya garam dapur ya, lebih jenis-jenisnya kristalnya. Dan dia juga bisa dalam pengertian sebagai misalnya potasium cyanida atau KCN itu. Nah, itu biasanya dijual dalam bentuk kristal, tapi kristal dipadatkan seperti bongkahan-bongkahan. Ya, bentuk-bentuk. Nah, itu di masyarakat dikenal potas itu dalam bentuk itu ya, kristal ya, tapi kristal lebih besar. Tapi kalau di laboratorium lebih halus ya kan. Nah, itu kalau yang padatan. Yang cairan ya tersedia sebagai ya asam cyanida, ya kan, HCN ya. Dan kemudian kalau dalam bentuk gasnya ya itu yang kemudian dikembangkan dalam pengertian ini menjadi dalam bentuk yang namanya gas, yaitu dengan memperhatikan
titik uap dan titik didihnya. Nah, titik didih. Oh, dalam hal cyanida itu memiliki titik uap, ya. Oh, titik titik uap artinya gini, kalau kita masak kan mendidih dulu. Iya, baru Tapi dia nanti. sebelum mendidih kan menguap. Oh, oke. Ya, jadi ketika kita bicara titik didih dan titik uap, maka titik didih lebih tinggi dari titik uap. Nah, cyanida ini titik uapnya sekitar 20 derajat Celcius. Oke, di Ya, 20 derajat kemudian Celcius. Oh, kalau enak dia ya. mulai ya berubah ya bisa sampai 27 derajat Celcius menjadi gas. Menjadi gas. Oh, Ya, oke, baiklah. jadi inilah perubahan cair menjadi gas. Ya, ini bisa terjadi pada cyanida, yaitu pada tadi saya katakan berdasarkan titik uap ataupun titik didih. Jadi kalau pada situasi normal gitu kan, ada suhu 20 Suhu derajat, ruang. maka lihat suhu ruang ya gitu ya. Terus kemudian ada cyanida dalam bentuk cair, maka memungkinkan dia menguap. Oh, baiklah. Nah, Berarti kemudian apalagi kalau suhu ruangnya itu 37 derajat atau 32 derajat, mudah maka menguap. dengan sendiri mudah menguap. Nah, baiklah. itulah wujud dari cyanida ini oke. yang tentunya kita perlu perhatikan. Jadi itulah sifat kimia sebenarnya. Ada padat, ada cair, ada gas. Oke. Nah, Ya. baik Prof. Jadi kita udah lebih mengenal nih Prof cyanida Oh ya, mulai harus- dari harus kita kenal itu mulai sebenarnya dari salah satunya. struktur fisiknya, sifat betul. kimianya dan juga tadi ditemukan di kehidupan sehari-hari maupun di industri. Iya, Nah, iya, betul. kalau misalnya kita terpapar cyanida, nah, efeknya tuh gimana sih Prof? Mulai dari kulit, pernafasan Iya. dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara paparan, ini aspeknya kita bicara dalam keilmuannya lah ilmu toksikologi. Toksikologi, baik. Nah, kita bicara dalam jadi suatu zat kimia ya bisa sampai kepada targetnya ya itu namanya exposure-nya, Exposure, ya, oke, paparannya paparan. ya. Tapi jalur paparannya bagaimana nih ya? Kalau kita bicara pertama misalnya melalui kulit makanya kontak kulit. Oke, kontak Nah, mulai kontak kulit. Kalau dia dalam bentuk cairan ya bisa ya, atau mungkin gas juga bisa Iya, ya, terhirup. kontak kulit ya. Kemudian bisa melalui ingesti, penelanan. Itu jalurnya begitu. Penelanan itu medianya apa? Tertelan. Medianya ditelan bisa Minuman, makanan. bisa makanan kan gitu. Kemudian kalau melalui jalurnya inhalasi, nah pernapasan itu, kalau pernapasan itu maka bahan kimianya ini yang berupa gas ini masuk melalui sistem pernapasan kita di hidung dan kemudian terserap sampai kepada target paru-paru. Nah ini adalah kaitan dengan bagaimana kontak terjadi. Nah, kalau kontak terjadi ini, bahan kimia jangan ditinjau juga hanya dalam pengertian kualitatif. Kan tadi saya sebut sifat-sifatnya, sifat fisik, kimia, dan sebagainya. Itu kualitatif. Nah, kuantitatif ini sangat berhubungan dengan dampak atau efek. Nah, inilah kapan dia sifat racunnya memberikan dampak. Ya. Jadi kalau secara alamiah bahan kimia cyanida itu memiliki sifat bahaya. Tapi kalau kita bicara dampak, kapan dampak atau efek itu terjadi tergantung pada kuantitas yaitu dosisnya. Kalau orang kimia menyebut konsentrasi. Ya kan, kadar gitu kan. Tapi kalau dunia kedokteran, farmasi dosis. Kalau dosis itu artinya jumlah miligram cyanidanya per berat badan manusia. Ya. Berat badan nah, manusia. kalau kita bicara dalam kaitan dengan orang kimia, kapan itu akan berdampak? Ya, 1 ppm kita bisa membawi cyanida. Kalau dia cair atau gas, kalau ada uap gitu kan, 1 ppm saja. Tapi apakah itu berdampak? Belum. Ya, tapi sudah kita rasakan baunya apa? Bau almond. Seperti apa? Nah, seperti almond tuh rasa bau pahit gitu seperti itu ya, kayak kacang almond lah, gitu ya, mirip kayak gitu ya. Itu adalah ciri khas cyanida. Ya, kalau arsen lain bawang putih, ya kan, gitu ya kan, beda-beda. Nah, cyanida juga gitu, karena kimia nih eksak di situ ya. Nah, kemudian bau almond itu kalau 1 ppm, kalau 10 ppm mulai kita masuk kalau misalnya melalui inhalasi, jalurnya melalui inhalasi, maka kita mulai terasa ada tidak enak, terus kemudian agak pusing-pusing. Itu 10 ppm. Bayangkan kalau lebih. Nah, pasti langsung bisa menyebabkan pingsan, kematian. Nah, angka-angka yang seperti itu penting dalam dunia, terutama di tempat kerja ya. Kalau misalnya kuliah kita atau teman kita di FKM K3 keselamatan kerja, di industri itu dibatasi tuh nilai-nilai uap cyanida itu ya dengan ketentuan dari ACGIH, NIOSH dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita bicara dampak kaitan dengan keracunan. Kalau keracunan dampaknya itu bisa terjadi sesuai juga dengan parameter kimia tadi, yaitu
konsentrasi, kadar atau dosis. Tetapi kita banyak menggunakan dalam dunia kedokteran dan kesehatan itu namanya dosis. Yang tadi saya katakan LD50. Apa itu LD50? LD50 apa itu? Itu parameter toksisitas. Jadi kalau kita ingin mengetahui sifat racun bahan kimia, misalnya racunnya adalah cyanida nih, maka LD50 cyanida itu ada. LD50 lethal dose lethal ya, Prof, dose ya, 50%, betul ya. yaitu suatu nilai parameter toksisitas yang ditentukan berdasarkan uji coba ya secara in vivo, yaitu in vivo apa menggunakan hewan. Jadi satu kelompok hewan misalnya ada 10, 5 mati. Nah, itu namanya LD50. 50, jadi setengahnya ya, Prof ya. Jadi kalau misal itu ada, dan itu dilakukan dengan berbagai kelompok uji pasti supaya yakin secara statistik. Jadi nilai LD50 atau LD50 adalah parameter toksisitas dari suatu zat kimia yang dikatakan bersifat racun. Nah, sekarang bagaimana dengan cyanida ini? Dalam konteks kita bicara cyanida, terutama natrium cyanida ataupun kalium cyanida itu, dia mempunyai nilai LD50 antara ada yang menyatakan 50 miligram per kilogram berat badannya. Ya, jadi LD50 itu satuannya itu miligram per kilogram berat badan manusia. Kalau berat badan saya katakanlah 50. Iya, 50 ya. Kemudian nilai LD50 dari cyanida itu adalah katakanlah ada yang menyatakan 1 sampai 3 miligram ya. Nah, 1 sampai 3. Kita ambilnya 1 miligram. 1 miligram. Jadi nilai LD50 dari cyanida ini 1 miligram per kilogram berat badan. Berat badan saya 50. Maka saya akan kemungkinan mati jika di dalam tubuh saya ada 1 kali 50 miligram. Kan berat badan saya ya, 50. Jadi harus ada 50 miligram. Kenapa? Karena nilai LD50-nya, dosis keracunan 50. Atau toksisitas dari zat ini adalah 1 miligram per kilogram berat badan. Kalau berat badan saya 50, maka minimal harus ada 50. Kalau isi beratnya misalnya 40 ya 40 lah. Tapi kalau nggak mau 60 kan nggak mau kan? Nah, itu nggak mau. Wow, gemuk sekali gitu. Nah, jadi 40 ya. 40 berarti minimal 40 miligram per kilogram. Itu yakin potensi kematian akan terjadi atau tidak? Belum. Kenapa? Belum tentu. Tapi resikonya udah tinggi. Kenapa? Kapan kematian itu terjadi? Ya kalau rata-rata beratnya adalah berdasarkan kenyataan penelitian dan juga kejadian, itu rata-rata antara 50 mg sampai 200 mg. Ada yang menyatakan 50 mg total dalam tubuh, ada yang menyatakan 150 mg, ada yang menyatakan 200. Kita tidak mau mencoba itu kan? Enggak. Tapi memang jangkauannya besar ya, Prof. Tadi 50 sampai 250 tapi mg. kita ambil yang ekstrim lah, misalnya 50 mg saja. Ya, jadi kalau dalam tubuh kita ini kuncinya adalah ketika kita bicara sifat keracunan atau keracunan itu artinya efek racun itu terjadi, berdampak, pusing dan mati, itu kalau di dalam tubuh manusia itu minimal ada 50 mg. Tapi biasanya kalau kasus-kasus penyalahgunaan dalam arti pembunuhan, nah itu pasti dia niatnya kan nggak memberikan 50 mg. Iya, dilebihkan. Kadang-kadang wah banyak itu 200 mg. Jangan ditiru ya Sobat TVUI ya. Jangan ditiru. Kenapa? Ini lesson learn juga. Saya kan memberikan mahasiswa juga, ya saya katakan kamu akan saya racuni loh dengan ilmu. Ya, maksud saya gini, apa yang saya maksud itu adalah dia harus menghindarkan jangan sampai di dalam tubuhnya ya ada minimal 50 atau juga jangan sampai menyalahgunakannya sehingga sampai ada 100 mg atau 150 atau 200 lah gitu. Bahkan ada yang lebih, ada suatu kasus sampai 7.400 misalnya. Wow, itu gimana itu udah kan? Lewat lethal dose tadi ya, lewat itu nilai. Nah, itu adalah sifat bahaya dari cyanida kalau kita bicara dalam kaitan dengan sifat bahaya toksisitasnya yang berbasis pada ketentuan yaitu nilai LD50 yang satuannya dia 1 sampai 3 mg per kilogram berat badan
Manusia. Oke, Ya baik. itu, dan itu bisa didapat informasi itu mudah. Kita bisa cari tahu ya berarti ya Prof Kalau ya. kita bicara informasi kimia itu gampang ya, given dia sudah ada itu. Oke, Dan oke. kimia ilmu eksak lah. Ilmu eksak sudah Apa? empiris ya. Prof, Empiris. empiris. Oke, Iya. baik. Nah, Pokoknya kita kan bangga tadi lah jadi orang kimia di udah sana. kenal nih ya Prof ya maksudnya sianida ya, mulai dari toksisitasnya, Ya. sifat fisiknya. Ya. Dan tadi Prof juga sudah sempat singgung aromanya seperti almond ya. Nah, itu Ya. kan terkait aroma. Nah, kalau Ya. misalnya secara kasat mata nih Prof, misalnya di depan kita gitu ada sianida atau tidak itu Ya. kita bisa mengenalinya gimana Prof? Oh ya, tentunya kalau orang kimia mengenal kimia itu ada cara ya. cara. Yang pertama organoleptis. Oh, apa itu tuh organoleptis? Cicipi. Cicipi. Nah, Oh, gitu kan. wah, oke. Pahit, manis kan jelas tuh. Kalau pahit berarti bukan manis kan gitu. Udah pasti itu Kalau ya, manis Prof. sudah pasti gula kan gitu. Ya kan? Nah, itu kan ciri khas. Itu namanya organoleptis. Caranya menggunakan ujung lidah Si kita. ujung lidah. Oh, Nah, oke. kemudian dengan kebauan. Nah, Aroma. ya, aroma. Oh, wangi. Lain dong, wangi eau de cologne gitu ya. Atau wangi parfum-parfum terkenal tuh beda kan. Wah, kita senang itu ya. Ada yang menyatakan lebih dari 48 jenis pembauan itu. Wow. Berbasis kimia. Tapi kalau bau telur busuk, Itu pasti udah tahu khas. dong. Udah khas itu Udah kan. khas. Berarti ada kandungan sulfidanya atau Sulfida, sulfinya ya. yes, ya. Kemudian wangi-wangi yang kelihatannya bau pesing gitu kan. Itu pasti amonia. Amonia, Kan NH, kimia ya. tuh gampang. Udah Tapi itu organoleptis. Organoleptis. Kemudian Oke. kita lihat juga warnanya boleh juga. Oh, Tapi warna. itu tapi pada kebanyakan tentunya bahan kimia itu dicoba dengan cara organoleptis. Yang penting adalah sebagai kita yang belajar kimia dan ingin memahami kimia untuk memastikan bahwa itu bahan kimia yang kita maksud ya, Harus gunakanlah ya, laboratorium. pengujian. Diuji di laboratorium menggunakan instrumen kimia yang sudah canggih itu. Udah hebat lah kalau dalam kaitan dengan instrumen kimia. Dalam skala kecil saja sekarang sampai hitungan 10 ppb part per Oh, billion. part per billion, iya. Itu Prof. bisa udah bisa dideteksi. ketahuan. Bisa Oh, strukturnya dan baiklah. sebagainya. Oke, oke. Ya, sekarang juga dengan NMR yang canggih, MS dan canggih, udah bisa. Jadi dunia kimia dalam arti menentukan senyawa kimia dan mengenal bahan kimia itu sudah tidak terlalu sulit. Oke. Data bank juga banyak ya jadi belajar kimia udah eksak dan pasti dan menarik kok. Dan menarik. Dalam Oke. kaitan dengan belajar kimia tuh. Baik Prof, jadi saya juga ingat Prof dulu waktu ikut kelas toksikologi dari Prof Budi ya, Oh, iya, iya. ada namanya rumus yang saya sampai sekarang mungkin udah 10 tahun lebih masih ingat nih Prof, risk sama dengan hazard times exposure. Itu benar ya Prof, mungkin boleh Wah, keren dikonfirmasi juga dulu ya nih. sama Prof ya. Ici keren juga, udah sekian tahun masih ingat. Saya bangga, saya sebagai dosen bangga. Bener tapi itu ya Saya Prof bangga, ya. saya bangga. Nah Ya, oke, saya bangga. nah tadi kan udah ada rumus risk sama dengan hazard times exposure. Yes. Nah Prof bisa bagikan nggak arti dari rumus itu apa? Ya. Dan berarti kalau kita kaitkan dengan cyanida ini nih, berarti gimana sih kontrol dari exposure tersebut? Karena hazard kan udah pasti ya. Pasti. Kalau kata Prof udah pasti misal 50 Siap. mg itu pasti, tapi exposure yang bisa kita kontrol. Nah kontrolnya itu kira-kira gimana Prof? Dan mungkin bisa kita kaitkan juga nih dengan regulasi dan kebijakan penggunaan bahan kimia di Indonesia. Ya, gini, ini menarik ya. Jadi saya bangga sebagai pengajar yaitu telah memberikan ilmu dan masih ingat tuh. Jadi Masih jadi Sobat yang TVUI. namanya hubungan antara risiko ya, kemudian exposure paparan ya, dan kemudian kita bicara hazard. Ya tadi sudah saya katakan konsep ini bukan dari saya. Oke, Ini memang konsep sudah ini ada. udah persetujuan dan para ilmuwan dan juga konsep para ahli dunia Empiris itu itu dan tadi empiris ya, ya. Prof. Jadi kalau kita bicara rumusnya adalah risk sama dengan hazard dikali exposure ya. Risk adalah risiko. Risiko, oke. Risiko apa artinya? Probabilitas terjadinya bahaya. Probabilitas terjadi. Efek Baik, bahaya itu. oke, Sedangkan hazard. Hazard. Hazard adalah sifat intrinsik, sifat alamiah yang dikandung oleh bahan kimia. Sudah pasti. Sudah itu pasti. berarti. Misalnya ya, kita nggak bisa lagi mengelak bahwa merkuri adalah racun. Sudah pasti. Oke, mau coba? Nggak mungkin dong. Nggak mau, Prof. Cyanida memiliki sifat racun. Pasti. Pasti. ada. Jangan lagi mencoba-coba gitu kan. Kemudian apalagi bensin mudah terbakar. Sudah Ya, pasti, mau dimanapun flammable. kita bawa itu ya. Mau di sini, di UI atau di tempat lain atau di Antartika ya, bensin mudah Pasti. terbakar pasti ya. Jadi hazard adalah sifat intrinsik, sifat alamiah, kemampuan dari bahan kimia itu yang memiliki sifat bahaya. Jadi itu bahaya hazard ya. Kemudian exposure. Exposure, Kan tadi oke. rumusnya H sama dengan
H kali E. Iya, Nah sekarang resonansi E kali exposure. Apa itu exposure? Exposure itu paparan. Paparan. Ya, jalurnya oke. paparan tadi melalui mulut, melalui Betul. kulit, melalui hidung, itu nama Inhalasi. jalurnya. Sedangkan exposure paparan intinya adalah kontak. Kontak. Oh, baik. Artinya begini, Kontak. kalau orang terekspos, artinya orang terpapar. Terpapar artinya terkontak bahan kimia. Misalnya ada bahan kimia kena kulit, berarti orang itu sudah terpapar atau terkontak dengan bahan kimia melalui kulit. Sedangkan dia seorang keracunan, itu dia terpapar melalui ingesti, mulut, tadi, terkontak, mulut. terekspos, terpaparkan oleh zat kimia melalui mulut, melalui hidung ya tadi, yaitu melalui inhalasi. Jadi kata kunci dari exposure itu adalah paparan, artinya kontak. Nah dia juga punya besaran tertentu, ya tidak artinya tidak dikatakan dia blank, tidak punya angka, ada satuannya, ya tergantung mau kadar konsentrasinya, ya atau mol. Kalau orang kimia kan molar normal gitu kan, mn itu kan rumus, atau juga ya tadi orang toksikologi menyatakan miligram per kilogram berat badan. Nah, jadi hubungan risiko sama dengan hazard dikali exposure, sekalipun kita bicara dalam konteks adalah hazardnya, yaitu bahan kimia berbahaya, ya katakanlah ini di gelas ada racun. Ada racun, oke. Nah, ya kan di gelas ada racun. Iya, oke, Prof. Katakanlah 1000 miligram. Wah, itu tinggi ya, Prof, tinggi. Atau ya mungkin yang moderate lah, katakan 200 miligram. Oke, 200 Oke ya, ada 200 miligram. Nah, kalau zat ini kita tidak minum, kita tidak terpapar. Tidak terpapar. Oke, jelas. Atau uapnya tidak terhirup oleh kita tidak terpapar. Nah, kalau kita tidak terpapar dan ada zat tersebut, berefek nggak, berdampak sama kita? Enggak dong, berarti. Tidak dong. Oh, Kan kita tidak terpapar. Oke. Nah, lalu kalau kita terpapar, artinya kita minum. Itu namanya terpapar. Nah, kalau dia minum, terpapar, zat itu pasti ada dalam tubuh. Oke, itu baru. Namanya juga terpapar. Ya, sekali lagi, seberapa besar pun zat itu ada dalam di luar tubuh kita, selama kita tidak terpapar, nggak ada masalah. Artinya apa? Risk H kali exposure kan? Nah, itu tidak terpapar. Nah, apa jadi peranan yang penting? Yaitu exposure-nya. Oke, itu yang bisa kita kontrol. Itu yang bisa kontrol. Misalnya hanya tetap nggak bisa kita hilangkan. Tadi saya katakan sifat racun bahan kimia itu tidak pernah hilang. H tetapnya. Nah, E-nya ini yang kita kontrol. Nah, kalau di tempat kerja, khususnya kita di laboratorium, makanya mahasiswa diminta, kamu praktikum, gunakan APD, alat pelindung diri, apa itu, jas lab, untuk apa? Supaya tubuh kamu tidak terpapar dengan bahan kimia, itu kulit kamu, ya, pakai sarung tangan, pakai respirator, itu namanya APD. Agar apa? Meminimalkan exposure. Nah, jadi kalau rumus ya R sama dengan H dikali E, kalau E-nya kecil, semakin kecil, sedangkan H-nya tetap, berarti risikonya bagaimana? Kecil dong. Jadi sederhana kan? Kimia itu sederhana kok. Pembuktiannya juga sederhana. Kita nggak bicara yang lain-lain. Ada atau tidak racun? Kalau ada, ya berarti orang terpapar dalam tubuhnya kan gitu kan. Nah, bagaimana meminimalkan risiko? Jangan terpapar. Bagaimana jangan terpapar? Gunakan APD. Simple ya. Simple aja. Ya, ini terakhir mungkin ya, Prof. Berarti kita kaitkan juga dengan negara kita Indonesia. Nah, berarti gimana sih, Prof, harusnya regulasi atau pengaturan dari penggunaan bahan kimia yang mungkin berbahaya itu? Ya. Menarik nih, karena saya salah satu juga bagian mengendorse dan juga mempromot lah rancangan undang-undang tentang bahan kimia sejak 10 tahun yang lalu. Kenapa saya katakan? Karena bahan kimia ini harus diatur dengan baik. Karena yang terpenting adalah tata kelola. Ya, jadi kalau kita bicara misuse dan abuse, itu kan penyalahgunaan dan penggunaan salah yang dari bahan kimia. Jika itu tidak dilakukan penataan dengan baik,
image tentang bahaya kimia atau bahan kimia itu jadi jelek. Iya, oke. Jadi orang terkesan takut, belajar kimia sudah susah gitu kan, menakutkan. Padahal saya sudah 30 tahun lebih, bahkan hampir 40 tahun, Iya, biasa aja, menarik. sehat aja. Gitu. Benar-benar, Bro. Kamu jadi bagian murid saya juga udah sukses gitu kan. Amin, amin, Artinya amin. nggak ada masalah kan dengan bahan kimia. Karena kita hidup membutuhkan bahan kimia. Yang di depan saya minuman juga bahan Di sekitar kimia. kita kimia ya, Iya, air itu H2O loh. Ya, Tubuh dalam kita juga terdiri dari H2O Iya, ya. itu kimia loh. Jadi itu yang saya inginkan supaya image tentang bahan kimia jangan menjadi fobia, menakutkan, sehingga Oke, setuju. kita tidak berkembang, industri tidak berkembang juga pengembangan inovasi bahan kimia. Jangan dilihat dari sisi bahaya dalam konteks yang semata, misalnya kasus-kasus pencemaran itu tata kelola. Tata kelola. Nah, tata kelola ini berkaitan dengan aturan. Oke. Nah, bagaimana tata kelola yang baik? Nah, sudah ada konsepnya, assessment risk management. Apa itu assessment? Assessment risk itu mengkaji risiko bahan kimia berdasarkan sifat-sifatnya dan sebagainya. Dan kemudian luarannya akademik dalam pengertian itu, dan kemudian ada aturannya. Ya, aturannya yaitu dalam kaitan risk management. Misalnya ya, kalau kita bicara regulasi, dunia internasional ada ketentuan menurut di Amerika namanya US EPA, ya, Environmental Protection Agency, terkait dengan bahaya bahan kimia di pencemaran di lingkungan dan juga pada kesehatan. Ada Euro, ya, Euro, ya. Jadi Euro itu dia punya masyarakat ekonomi Eropa punya yang namanya OECD Guideline, ya, suatu panduan bagaimana pemanfaatan bahan kimia dilakukan secara baik dan benar, dan harus dihindarkan bahan-bahan yang memang sudah amat sangat berbahaya untuk tidak dipakai, misalnya kasus DDT ya. DDT. Nah, kemudian di Indonesia ada di Indonesia ada KLH ya, atau undang-undang nomor, kalau nggak salah undang-undang nomor 32 ya, itu adalah undang-undang tentang pengelolaan bahan lingkungan dan bahan berbahaya. Di situ ada ketentuannya, di mana ada turunan dari undang-undang, biasanya ada PP, peraturan pemerintah. Dulu ada PP 74 ya, oleh KLH terkait dengan bahan yang dikenal sekarang B3, bahan berbahaya dan beracun ya. Sekarang dengan Omnibus Law kan digabung tuh ya, undang-undangnya ya dalam satu paket. Jadi ada yang namanya tadi undang-undang, ada PP, ada Kepmen. Kepmennya nah ada LH tentang masalah lingkungannya, kemudian ada yang di kesehatan, ada yang di tempat kerja, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian ekspor impor ada. Nah, ini sebenarnya peraturan-peraturan ini harusnya, harusnya persepsinya sama. Karena apa tadi saya katakan bahan kimia di Kementerian A dengan bahan kimia Kementerian B tetap bahan kimia karena dia rumus molekulnya sama kan. Melihat bahan kimia misalnya natrium cyanida NaCN di LH, NaCN di Kementerian Kesehatan sama, jangan NaCN lain yang enggak. Nggak mungkin itu mungkin. ya, Prof. Jadi regulasinya kita udah ada ya. Setiap kementerian punya, tapi bagusnya terintegrasi sehingga tadi tata kelola, misuse dan abuse-nya akan kita minimalkan. Bisa terjadi gitu. Karena apa? Tata kelolanya dengan baik dan benar itu ada di situ. Dan itu mau cari data apa? Tersedia, tinggal googling aja tuh ya. Kalau istilah saya dulu, kamu cari Mama Yahoo Papa Google. Apa itu? Di Google kamu bisa cari. Ya, di Yahoo kamu bisa cari, data tersedia. Ya, informasi juga udah terbuka informasi. Ya. Nah, kemudian mengenal bahan kimia gampang, simbol, ya. Kalau toksik, racun kayak gini, tengkorak kan gitu kan. Kemudian kalau misalnya iritasi, ya, sifat iritasi, itu cyanida juga bisa iritasi kan. Iritasi, gambar gitu seperti orang cuci tangan, padahal bukan, ya. Nggak boleh, korosif kan gitu ya. Kemudian bahaya terhadap kesehatan sistem pernapasan, ya. Ada gambarnya Spiderman tuh, kayak gitu kan. Itu kan mudah. Jadi mengenal sifat bahaya bahan kimia bisa dari simbol. Nah, bisa juga secara regulasi menggunakan yang namanya SDS, kalau dulu disebut MSDS, Material Safety Data Sheet. Ada 17 item itu. Itu ada nama bahan kimianya, bobot molekulnya, kemudian produsennya siapa, sifat bahaya fisik, sifat bahaya kimia, sifat toksik, ya, tata kelolanya, cara membuangnya, cara mengelola, ada lengkap semua itu. Jadi apa kurangnya dengan kimia itu? Ya, yang kurangnya kita tidak mau mempelajari lebih dalam. Intinya harus mempelajari. Mempelajari. Ya, coba industri yang manapun negara yang punya industri kimia yang maju, Jerman. Dia tidak ada masalah tuh masalah lingkungan kimia, dia maju industrinya. Kita kenal produk-produk bahan kimia yang ada juga di Indonesia. Kemudian di Denmark, di Amerika juga banyak.
semua banyak ya. China sekarang ya, produksi berbasis kimia. Indonesia harusnya begitu. juga maju, Kenapa? Semua kita bikin pesawat, bikin apapun harus kimia. Pergi cari planet baru, kenapa nggak langsung bisa berani datang ke sana? Karena dia tahu, oh ada O2-nya nggak? Iya, Ya kan? Kemudian ada unsur C, unsur N, unsur P, unsur H. Banyak sekali Nah, unsur. untuk kehidupan kan, oh kalau ada itu mungkin ada kehidupan, itu kimia. Oke. Kimia. Berarti Ya. diskusinya udah makin seru nih ya, Prof Mantap ya. tuh Dan kimia tuh. tentu saja dari pembicaraan diskusi kita hari ini semoga bisa mengedukasi sobat Siap, TPUI siap, ya, siap, Prof siap. ya. Dan kimia itu menyenangkan ya, Prof ya. Memang Jadi- menyenangkan. Jadi ya semoga nanti kita juga bisa mengundang Prof Budi lagi untuk Siap, topik siap. pembahasan topik-topik lainnya. Terima kasih, Ya. terima kasih. Terima Cici. kasih ya sekali lagi Prof Budi udah boleh sharing kasih. dengan kita mengenai tadi bahaya sianida dan juga secara umum bagaimana sih bahan kimia itu dikelola, mengenali sifat fisiknya dan harapannya kita juga bisa semakin teredukasi ya Prof ya, semakin Harapan, banyak ya. juga masyarakat Indonesia, sobat TVUI itu mau untuk sama-sama kita belajar bahan kimia nih, karena selain ya mungkin berbahaya tapi juga ada manfaatnya selama kita bisa tahu mengelolanya. Bahan kimia adalah bagian dari kehidupan kita. Kimia adalah bagian dari kehidupan kita. Baik Sobat TVUI, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Sampai jumpa di Ngopi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof Budi.